Salam sejahtera, Tabe Sampun. Bersama saya Flora Sinamo dalam program Sahabat, Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Kali ini kita akan berbincang tentang literasi. Tentunya telah hadir rekan bincang kita, ada Dr. Firman Hardiansah M.Hum atau yang dikenal dengan nama Vena Firman Venayasa. Terima kasih Kang sudah hadir. Gimana kabarnya, sehat? Kabar baik. Kesibukannya sebelum kesini tadi lagi ngajar ya? Masih mengajar, masih ngajar. Kali ini sekedar informasi sahabat bahasa, Kang Firman ini merupakan pernah ya Kang menjadi ketua PP Forum Taman Baca Masyarakat Indonesia. Betul. Dan juga merupakan penggagas dari MOLI, Motor Literasi. Nanti kita bahas seputar motor literasi dan juga taman baca yang ada di masyarakat Banten khususnya seperti itu. Nah Kang, sebelum kita masuk ke literasi lebih jauh, kadang kan orang mendengar literasi yang terpikirkan kemampuan membaca, tingkat membaca. Sebenarnya boleh nggak kan dibagi dulu ruang lingkup dari literasi itu apa aja? Oke. Termasuk mungkin kita ambil justru dari sisi etimologis ya. Jadi dari sisi etimologis itu literasi itu dari literatus. Jadi kalau berbicara maknanya sebetulnya adalah orang yang belajar. Artinya siapapun harus memiliki kapasitas sebagai orang yang belajar itu tadi. Jadi literasi itu luas sekali maknanya. Bukan semata-mata hanya membaca, menulis begitu ya. Jadi itu dulu tuh yang harus kita maknai. Pada akhirnya kemudian ada kaitan dengan membaca, begitu, ada kaitan dengan menulis, kemudian yang lain, ya memang pada awalnya itu dimulai dari situ, karena ini juga kaitannya dengan perspektif UNESCO kan, waktu di awal-awal itu, ketika waktu itu dunia, ya, keseluruhan kita bicaranya dunia, masih banyak orang-orang yang kesulitan mengakses buku begitu ya, termasuk juga masih buta aksara waktu itu ya. Maka muncullah istilah literasi itu yang lekat dengan budaya membaca. Berarti rasa keinginan tahuan juga itu masuk dalam lingkup literasi. Betul. Jadi ya termasuk di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Kalau misalnya mereka bukan pembelajar ya repot juga begitu ya. Itu. Berarti tadi ada kemampuan membaca, menulis, sama rasa keinginan tahuan gitu kira-kira ya cakupan dari kalau literasi. Cakupan dalam konteks literasi dasar itu di Indonesia ada 6 ya. Mulai dari membaca, menulis begitu ya, literasi baca tulis, kemudian ada finansial, ada sains, kemudian ada matematik gitu ya, kemudian juga ada literasi budaya dan kewargaan. Artinya ruang lingkupnya itu luas sekali. Nah, kalau Kang Firman sendiri mulai tertarik atau menggeluti dunia literasi ini sejak kapan? Kalau kita maknai literasi itu sebagai sebuah kehendak untuk membaca gitu ya, saya kira sejak SD saya sudah senang membaca. Dulu majalahnya majalah Bobo ya, kalau zaman saya ada majalah Bobo, majalah Kuncung gitu ya. Itu waktu SD saya mengakses itu. Kebetulan karena ibu saya guru waktu itu. Jadi beliau biasanya bawa majalah-majalah semacam itu gitu ya. Jadi kemudian menginjak SMP ada guru saya, masih ingat betul, Pak Rosman, Pak Ios, yang mengenalkan buku-buku bacaan yang lebih general. Waktu itu beliau punya perpustakaan kecil di rumahnya, dan siswa waktu itu saya masih SMP diajak untuk datang ke sana untuk membaca gitu. Kalau menurut saya sumber yang saya baca juga, kalau mudah-mudahan tidak salah, katanya Kang Firman ini juga suka buku pas SMP, suka baca novel Wiro Sableng ya? Justru itu. Jadi yang saya katakan Pak Rosman itu yang pertama kali mengenalkan saya dengan buku-buku populer. Yang saya pegang waktu itu adalah Wiro Sableng 212. Jadi dari SD, SMP sudah tertarik ya? Sudah tertarik. Kalau teman-temannya waktu di SD, SMP mungkin ada teman yang ngajak diskusi, jadinya kemampuan literasinya atau keinginan literasinya semakin meningkat, atau memang dari SMP sudah bentuk komunitas Kang? Belum. Belum. Waktu itu karena guru saja ya. Guru Pak Rosman waktu itu memang beliau karena bacaannya banyak begitu mengajak siswanya datang ke rumahnya. Awalnya itu. Nah, kemudian ya terus karena nyaman membaca, seneng gitu ya, banyak hal yang
bisa kita dapatkan ya keterusan sampai SMA sampai kuliah. Sampai kuliah. Bahkan waktu SMA saya ngambilnya jurusannya jurusan bahasa. Jurusan bahasa. Karena senang dengan sastra terutama. Kalau kuliah? Kuliah saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa, jadi berkelanjutan. Jadi, total. Ya. Jadi literasinya berkelanjutan ya. Nah, berdasar dari situ kan Kang Firman sudah mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi bagaimana dengan literasi yang di Indonesia? Kan ada informasinya bahwa kemampuan baca di Indonesia itu katanya paling rendah ya. Bahkan berdasarkan data UNESCO itu 0,001%, artinya hanya dari 1000 hanya 1 yang suka membaca gitu. Tanggapan Kang Firman walaupun sendiri? itu data yang juga agak sulit untuk kita kejar dari mana awalnya. Tapi kaitannya dengan apa? Kalau misalkan kita lihat PISA yang terakhir 2018, terutama siswa SMP ya, memang kita di bawah. Itu clear ya. Dan makanya kenapa di sekolah juga ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional, yang 3 aspek yang dilihat, literasi baca tulis, sains, dan matematik, memang kita di bawah negara-negara yang lain gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa memang ada banyak faktor menurut saya gitu ya. Salah satunya di aksesibilitas. Jadi kalau bicaranya minat itu harus diuji begitu ya. Tapi kalau bicaranya aksesibilitas, kita banyak keterbatasan memang. Ya, buku-buku yang ada lebih banyak di kota-kota besar begitu ya. Lalu perpustakaan di sekolah juga lebih cenderung ke perpustakaan-perpustakaan yang bukunya itu buku-buku ajar, bukan buku umum gitu ya. Makanya Permendikbud 23 2015 yang meminta membaca dulu sebelum masuk ke kelas, itu kan sebetulnya membaca buku-buku umum, bukan buku pelajaran. Itu kan tadi ke literasi di Indonesia itu atau kemampuan baca itu sebenarnya bukan hanya dari faktor minatnya ya, tapi bagaimana ketersediaan bahan bacaan itu sama distribusinya ya, karena nggak semua wilayah Indonesia ini bisa terakses mudah dengan buku-bukunya seperti itu. Tapi kalau di Banten sendiri bagaimana Kang Firman kan lahir dan mengabdi di Banten sendiri, kemampuan literasi atau minat baca masyarakatnya seperti apa? Karena kan secara jarak juga dari ibu kota lumayan dekat seperti itu. Itu tidak menjadikan dasar juga bahwa minat membaca di Banten bagus begitu ya. Karena kalau melihat tadi studi PISA itu kan sebenarnya itu bicara general. Nah, kalau misalkan bicaranya Banten, menurut saya itu juga sama tuh, faktor-faktor aksesibilitas, kemudian distribusi, itu juga masih terbatas di kita juga, walaupun jauh lebih baik dibandingkan provinsi yang lain, terutama di luar Jawa, begitu ya. Terutama di daerah Banten Selatan, itu disparitasnya cukup tinggi. Dan itu faktornya tidak semata-mata literasinya, tapi juga persoalan ekonomi, IPM-nya itu, begitu. Dan kalau misalkan baca literatur hari ini, Banten itu termasuk yang paling tidak bahagia se-Indonesia, kan mengerikan itu. Saya yakin awalnya dimulai dari persoalan-persoalan ya tentu ekonomi, kemiskinan, yang berujungnya pada juga literasi gitu. Jadi istilahnya mereka masih sibuk mempermasalahkan ekonomi, bahkan anak-anak pun masih disuruh mencari nafkah lah istilahnya. Ada yang belum tuntas di situ. Cuman kalau bicara global Banten, kita itu diuntungkan, Banten itu diuntungkan karena Tangerang Raya sebetulnya. Jadi kalau melihat dari ranking literasi itu ya, terutama aktivitas literasi membaca, kita masih masuk di 10 besar sih begitu, masih aman. Tapi amannya itu karena Tangerang Raya di sini nih, terutama Tangsel, Kota Tangerang, kabupaten yang memang dari IPM bagus ya, tentu literasinya juga lumayan tinggi dibandingkan Pandeglang, Lebak, sebagian Serang. Tadi kan kata Kang Firman, sebenarnya literasi itu seperti tadi wilayah Banten Selatan itu terkendala karena distribusi buku sama faktor ekonomi juga. Betul. Sementara sudah banyak juga penggiat-penggiat literasi yang mencoba membantu dan mendongkrak minat baca mereka meningkat seperti itu. Nah, ada nggak tantangan tersendiri gitu atau misalnya permasalahan yang dihadapi teman-teman penggiat literasi untuk mendobrak literasi di Banten itu sendiri? Justru uniknya para relawan itu munculnya kan ketika ada problematika literasi. Jadi kalau di Banten Selatan kemudian banyak penggiat literasi, memang fitrahnya harus begitu. Jadi dimanapun ya, ketika ada bencana alam, orang pasti akan membantu, banyak relawan yang datang.
Nah, di Banten Selatan juga begitu. Kalau melihat dari TBM-nya atau aktivitas relawannya, di daerah Banten Selatan luar biasa banyak. Iya. Aktivitasnya juga bagus begitu ya. Karena memang dari sisi itu, dari problematika literasinya masih di bawah rata-rata gitu ya kalau bicara general di Banten. Kemudian akses TBM-nya juga masih kurang dan seterusnya, sehingga relawan muncul di situ. Nah, kalau bicara kendala sebetulnya hampir sama di setiap tempat. Buku ini kan hal yang istimewa ya. Di satu sisi itu ditulis dengan penuh keseriusan oleh para penulis gitu ya. Bukunya juga ya relatif mahal dalam konteks ini gitu. Nah, di sisi yang lain, buku-buku yang semacam itu dalam pendanaan di pemerintah daerah misalnya, ada nggak pemerintah daerah yang concern membeli buku, khusus membeli buku begitu ya, untuk didistribusikan ke publik. Nah, itu sangat terbatas kalau bicara terkait dengan APBD di masing-masing kabupaten kota gitu ya. Karena di sisi ini kita bisa melihat bahwa memang masih ada keterbatasan pengetahuan terkait dengan mengapa literasi itu sesuatu yang penting gitu. Kayak gitu sih, itu kendala yang banyak dihadapi oleh teman-teman. Makanya banyak yang bekerja sama dengan kampus-kampus. Kayak sekarang di Untirta misalnya begitu ya, ada mahasiswa baru. Biasanya tuh mereka menyumbang satu buku satu mahasiswa. Kebetulan dengan Motor Literasi pernah kerjasama gitu beberapa kali tuh di teman-teman di Untirta itu. Jadi kami bisa mendapatkan lebih dari 5.000 buku yang didapat dari mahasiswa di Untirta. Nah, kemudian itu yang didistribusikan oleh teman-teman Motor Literasi, para pegiat TBM gitu. Untuk TBM-TBM yang ada di kampung-kampung. Jadi untuk program pemerintah itu sendiri sebenarnya masih terbatas ya, sesuai dengan kebutuhan buku-buku publik yang bisa dibaca semua kalangan. Akhirnya teman-teman yang di penggiat ini yang berinisiatif dengan segala cara, misalnya tadi seperti Kang Firman yang dosen menggerakkan mahasiswanya, mungkin relawan lain minta dari sumbangan masyarakat. Betul, itu terjadi. Itu terjadi. Kalau Kang Firman sendiri kan sebenarnya dosen juga dan juga suka menulis ya, ada blog juga, ada suka menulis buku juga. Tadi kita katakan kemampuan literasi itu tidak hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis atau minat menulis masyarakat di Banten dan juga Indonesia itu seperti apa? Karena kan Kang Firman dari SMA mungkin sudah menulis atau mungkin dari kuliah pasti sudah menulis ya. Dan saya lihat juga blog-blognya Kang Firman itu kan banyak ulasan, opini dan sebagainya. Jadi kemampuan menulis masyarakat atau khususnya di Banten seperti apa? Begini, sekarang itu kita masuk pada dunia yang serba digital ya, yang semuanya kalaupun bisa kita akses misalnya di Facebook, di WA, itu semuanya tertulis. Tetapi makna menulis itu bukan itu, gitu ya. Jadi walaupun tertulis itu mindsetnya mindset verbal. Yang menulis yang kita maksud adalah yaitu tadi bagaimana menulis artikel gitu ya, menghadirkan opini-opini berdasarkan kreativitas dari cara berpikir kita. Gitu. Kalaupun mengkritik penuh dengan kesadaran, memberikan koreksi, tetapi di sisi yang lain memberikan masukan-masukan kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dalam konteks ini, menulis itu bukan menulis di Facebook atau menulis WA bales kayak gitu-gitu, bukan. Lebih pada sikap intelektual kalau menurut saya begitu ya. Nah, untuk hal ini tentu ini fase tertinggi dari 4 keterampilan berbahasa. Ya, kalau menyimak, berbicara, membaca, oke lah. Semua orang masuk pada ruang-ruang yang ya semua orang bisa melakukan, tapi untuk menulis dengan sikap berpikir kritis dan seterusnya, ini fase terakhir atau fase puncak dari 4 keterampilan berbahasa itu. Maka perlu ada komunitas, perlu ada pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Makanya saya di awal di 2002-2003 itu pertama datang ke Banten, beres kuliah itu gabung dengan Mas Golagong di Rumah Dunia, karena saya sadar betul bahwa komunitas menulis itu perlu ada di Banten karena mereka itu menghadirkan sikap-sikap kritis begitu ya. Nah, perlu komunitas, dan sekarang sih di Banten lumayan banyak ya komunitas seperti itu. Bahkan ada penulis-penulis di Banten yang dapat penghargaan, ada Nidu Paras, ada Ubaidil dan teman-teman yang lain yang menjadi regenerasi selanjutnya begitu. Tetapi biasanya umumnya itu dibentuk di komunitas gitu.
kayak gitu mungkin ya. Kalau di kampus mungkin kalau dulu kan surat kabar atau koran-koran itu kan pada dasarnya kan dipenuhi oleh tulisan-tulisan mahasiswa ya di zaman-zaman dulu. Betul. Tapi sekarang kan mereka punya kesibukan tersendiri, apalagi di zaman masih. Jadi di Untirta itu ada kerjasama dengan Surat Kabar di Banten. Ada artikel memang kita kerjasama dengan Surat Kabar itu khusus memuat tulisan-tulisan untuk dosen dan mahasiswa, namanya akademia. Itu humas yang yang kerjasama ya. Nah, mahasiswa boleh menulis di situ walaupun tidak dihonori begitu ya, tapi cara berpikirnya, sikapnya terhadap problematika bangsa dan seterusnya itu masih diwadahi di situ. Masih bisa. Masih ada. Gitu. Bahkan saya kebetulan direktur di Untirta Press, kita pernah mengumpulkan artikel-artikel dari aktivis mahasiswa, alumni bahkan yang kita bukukan, menulis kritik apapun gitu. Jadi prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Masih ada wadah yang masih ada wadah. Gitu. Ya, Kang kan kemampuan literasi itu kan tadi ada rasa keinginan tahuan seperti Kang Firman juga tadi katakan. Banyak tulisan yang berseliweran di media sosial itu hanya sebatas verbal gitu, tidak ada rohnya lah ya dikatakan karena tanpa kajian. Nah sebenarnya rasa keingintahuan atau tingkat sains dari mahasiswa atau masyarakat di Banten itu sekarang ini seperti apa gitu. Kadang kan banyak berita-berita yang berdatangan, bahkan tanpa kita minta pun banyak informasi yang berdatangan gitu. Jadi perlu ada rasa keingintahuan agar informasi yang kita terima itu benar atau tidaknya, seperti itu. Jadi gini Flora, kita ini di Indonesia, masyarakat Indonesia 8 jam lebih setiap hari itu mengakses website, mengakses media sosial dan seterusnya 8 jam. Saya tidak tahu apakah itu bagus atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas faktanya semacam itu yang bisa kita baca dari beberapa referensi. Nah, 8 jam itu ternyata secara umum ya memang main di media sosial. Jadi kita ini baru sebatas mengakses informasi apapun. Kadang-kadang kita kesulitan untuk memfilter, seperti yang Flora katakan, kita buka WA itu tiba-tiba masuk semua berita gitu ya. Tetapi ketika salah, ini dapat dari mana? Ini dari WA tetangga sebelah. Gitu. Kita nggak tanggung jawab. Hanya meneruskan. Hanya meneruskan. Nah, maka saya kira literasi itu penting juga kita masukkan ke literasi digital itu. Bagaimana orang-orang bisa memfilter, bisa memastikan bahwa apa yang dibacanya itu memang betul-betul sahih begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah sumbernya gitu. Kita juga harus bisa mengecek ulang. Ini sumbernya dari website apa ya? Apakah betul ini dari berita yang memang bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak gitu. Nah, itu juga kita harus melihat itu. Karena banyak sekali blog-blog yang mohon maaf ya yang susah diverifikasi begitu. Yang munculnya hoax dan seterusnya. Nah, karena sekarang kita masuk pada literasi pada dunia digital itu, maka literasinya juga harus dikuatkan. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian di masyarakat kita, ya ini Kominfo sudah mulai begitu ya, bahkan ada mencanangkan gerakan literasi digital gitu. Nah, itu harus terus dilakukan menurut saya, dan kampus, institusi kampus itu punya kewajiban untuk memberikan entah pelatihan atau apa begitu ketika KKM masuk ke literasi digital itu menurut saya, karena banyak juga di kampung-kampung gitu ya, karena mudahnya kita meminjam uang gitu ya di beberapa pinjol gitu ya. Kan gampang banget tinggal KTP gini gitu. Tapi kemudian mereka tidak tahu ketika pinjam itu ada sekian persen yang harus mereka bayarkan gitu. Nah, itu juga penting literasi digital. Jadi penyadaran itu saya kira harus dilakukan secara masif juga. Karena fase kita itu belum selesai di urusan membaca secara kafah, secara serius begitu. Kita sudah masuk pada sebuah ruang yang itu tadi yang
digital yang maha luar biasa gitu, kita bisa mengakses apapun, tapi kalau misalkan kita tidak membiasakan diri untuk memaknai bacaan dengan baik, bisa berbahaya di kemudian hari gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fase digital seperti yang tadi katakan, bahkan kita harus terbiasa dengan dunia digital itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya nih Kang, kira-kira dapat nggak buku digital itu atau informasi digital itu menggantikan buku cetak? Saya kira begini, kalau melihat dari fase dunia ini kemudian terus beradaptasi, dimungkinkan. Kenapa? Karena dulu kita membaca itu tulisan loh. Waktu awal itu tulisan. Kemudian Gutenberg menemukan mesin cetak. Lalu yang tulisan-tulisan itu yang awalnya sangat terbatas pada institusi kecil, misalnya di istana atau di perpustakaan yang sulit diakses oleh orang-orang tertentu ya, karena bukunya itu memang hanya satu dan itu tertulis. Iya, nah, ketika Gutenberg menemukan mesin cetak itu masif. Buku itu kemudian semua orang bisa mengaksesnya, sehingga ilmu pengetahuan menyebar, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, mencetak itu ada kos yang harus kita terima. Pohon ditebang, kan itu juga harus kita lihat sebagai bagian dari kontribusi buku cetak, gitu ya. Kemudian juga mahal, harganya cukup mahal. Saya kebetulan di Intirta Press tahu persis satu buku itu berapa rupiah, begitu, lumayan mahal. Tapi kalau kemudian dibuat digital, sangat murah dan bahkan bisa gratis, gitu ya. Nah, tinggal nanti gimana caranya agar si penulis, karena sudah punya bersusah payah menulis, ya mereka juga harus punya benefit ke situ. Dimungkinkan untuk menggantikan cetak, itu dimungkinkan. Tetapi sampai sekarang menurut saya, terutama di Indonesia, nampaknya buku tertulis masih nyaman untuk dibaca. Ya, kalau saya pribadi ya, lebih nyaman untuk membawa buku kemana-mana gitu ya. Dan dari mata juga melihat lembar demi lembar, tidak lelah begitu mata itu. Tapi kalau dimungkinkan. Bedanya mungkin saya fase di situ gitu ya. Jadi lebih nikmat membaca buku cetak. Tapi kalau digital native, anak saya misalnya atau generasi sekarang, ya mereka sudah tidak ada masalah dengan membaca di HP atau di laptop begitu ya, karena mungkin adaptasinya juga sudah sangat terbiasa mereka itu. Jadi buku-buku digital itu suatu saat yang memang bisa menggantikan buku cetak suatu saat nanti. Tapi ini kan baru fase. Yang paling sederhana, Flora, kita lihat koran. Sekarang cari koran di mana? Udah susah. Kalaupun masih ada, susah. Saya punya beberapa titik di Serang ini yang saya tahu persis siapa yang berjualannya, jam berapa biasanya itu habis begitu. Sekarang sudah nggak ada. Jadi kalaupun ada di tempat Pertamina tuh di Serang itu pun kakek-kakek, tapi dan koran akan kapan? Hanya satu kakek-kakek itu, dan itu pun udah jarang yang beli. Karena surat kabar yang cetak sudah mudah diakses di media digital, gitu ya. Termasuk yang di lokal sekarang sebagian sudah mulai pindah ke digital, tapi tetap berbayar. Dan menurut saya itu peralihan yang suatu saat memang akan masif di situ. Dan gitu kita harus menerima perubahan itu ya. Harus menerima perubahan itu. Saya di Intirta Press juga sekarang ke digital semua. Karena lebih murah. Mahasiswa gampang mengaksesnya. Kemudian kami memproduksi juga lebih cepat begitu ya. Seperti itu. Walaupun belum waktunya, belum secepat yang kita harapkan memang. Gitu. Jadi kita nggak perlu menyalahkan laptop, nggak perlu menyalahkan HP menurut saya ya. Karena selama ini HP terutama itu selalu jadikan kambing hitam. Padahal yang harus dilakukan bagaimana di HP itu konten-kontennya menyesuaikan dengan apa yang kita harapkan. Bukan HP-nya yang kemudian disalahkan. Gitu. Jadinya kita yang harus memilih mana yang perlu dibaca, mana yang kan literasi digital ini jadi memudahkan kita ya. Oh iya, sangat memudahkan. Maksudnya tidak terbatas ruang dan waktu, mau kita baca lagi di mobil juga bisa, lagi di mana juga bisa seperti itu. Namun kalau misalnya nih
kan di ruang digital pun atau misalnya di buku cetak pun harus berbayar gitu buku-bukunya seperti itu. Bagaimana tanggapan Kang Firman ketika misalnya saya tidak mampu membeli buku dan saya harus membeli yang bajakannya seperti itu? Ya, oke. Ini urusannya agak ini ya. Saya termasuk orang yang melakukan itu, tetapi penuh dengan permohonan maaf lah. Karena ada beberapa buku yang memang kami sulit mencarinya, ternyata itu ada ya. Tapi lebih banyak biasanya untuk ilmu pengetahuan gitu ya, untuk referensi penelitian kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya buku-buku populis kayak gitu, menurut saya sih kita juga harus menghormati penulis, penerbit. Mereka juga kan harus kita hormati sebagai properti intelektual itu penting gitu ya di era sekarang. Kalau misalkan kita tidak mensupport mereka, ya siapa yang bisa mensupport penulis kalau bukan pembacanya gitu. Nah, tetapi ini harus kita bedakan dengan komunal besar seperti Gutenberg ORG yang dia memang mengumpulkan buku-buku klasik yang bisa diakses oleh banyak orang dan digratiskan kayak gitu. Kemudian kaitannya dengan intellectual property itu di era sekarang, ya saya kira itu kan kalau bicara 17 subsektor ya penulis penerbit itu kan mereka dapat uangnya, dapat royaltinya dari situ gitu ya. Ya kita hormati ya proses itu gitu. Berarti kalau kita sekedar jadikan referensi misalnya di penelitian tidak masalah, tapi cantumkan nama penulis dan sumbernya. Betul. Kan sekarang mindsetnya makin mudah kita mengakses informasi apapun. Ingat loh, mental plagiasi juga kita itu dipertaruhkan. Betul, dipertaruhkan. Sebagai intelektual terutama begitu ya, dengan mudahnya kita copy paste dan seterusnya, kadang-kadang dengan tidak sadar karena kita tidak mencantumkan namanya sekarang itu milik kita, nah itu juga kan bisa kena juga. Dan itu menurut saya bagian dari awareness juga, terutama literasi digital, jangan sampai seperti itu begitu. Berarti itu bisa saja kemampuan atau misalnya keinginan kita tadi yang tidak tersengaja untuk plagiarisme itu bisa saja itu bagian dari dampak kemajuan teknologi ya. Ya, nah, ada dampak negatif selalu ada. Jadi kira-kira apalagi ke dampak negatif dari kemajuan teknologi atau dunia digital saat ini terhadap literasi Indonesia khususnya seperti itu. Yang negatifnya? Yang negatifnya. Jadi kalau positifnya kan tadi kita bisa mengakses tanpa ruang dan waktu. Kalau negatifnya untuk literasi Indonesia apa saja? Saya kira begini, kalau di agama saya gitu ya, ada momen tertentu sebelum subuh, gitu ya, sepertiga malam itu tahajud. Nah, sebetulnya konsep tahajud itu merenung. Mungkin di setiap agama juga sama, gitu ya. Nah, kenapa sih kok di setiap agama itu ada proses harus merenung? Ya, karena ternyata di antara sekian banyak kita melakukan percepatan, ternyata tidak semua percepatan itu juga baik untuk kita. Maka untuk mengevaluasi diri itu kita perlu ngerem. Jangan terlalu cepat-cepat deh, merenung tuh. Jadi proses merenung itu juga penting. Nah, di era digital hari ini yang semua serba cepat itu, kadang-kadang kita juga harus ada momen di mana kita ngerem, gitu ya. Ngeremnya kenapa? Bagaimana caranya gitu? Karena potensi untuk kita semakin banyak mengakses itu menjadikan kita bias secara ilmu pengetahuan. Nah, kadang-kadang kita apa saja kita baca begitu, padahal sebetulnya kita tidak perlu dan kemudian memang nggak nyari itu gitu ya, kayak pop up di iklan, tung muncul gitu aja gitu. Nah, padahal kita nggak perlu itu. Nah, menurut saya di dunia digital hari ini kita juga penting untuk ada 1 minggu spare waktu, misalkan 1-2 hari untuk tidak mengakses dunia digital juga penting. Saya Sabtu atau Minggu biasa saya matikan HP untuk relaksasi aja gitu. Perenungan lepas dari dunia serba cepat. Jadi ngerem dulu deh gitu. Kita off dulu sebentar. Saya kira penting momen-momen semacam itu.
Oh, itu versi saya. gitu. Mungkin yang lain ada versinya gitu Ya, ya, ya. untuk mengerem percepatan dunia digital seperti itu. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk mungkin sahabat bahasa di rumah pengen tahu cara meningkatkan minat baca atau minat tulis kita seperti apa? Ada tipsnya dari Kang Firman mungkin? Saya kebetulan mengajar pembelajaran literasi ya di kampus, kemudian juga memegang mata kuliah apresiasi dan kajian prosa. Salah satunya adalah meminta mahasiswa untuk membaca buku, membaca novel itu. Jadi setiap pertemuan kami menyebutnya arisan sastra gitu ya, karena setiap orang itu bisa kena waktunya presentasi kapan gitu. Jadi majunya dia presentasi diacak. Diacak. Nah, banyak yang mengeluh dalam artian baru lihat bukunya 300 halaman, wah udah mau pingsan nih. Karena tidak terbiasa, dan saya sih mewajarkan, wajar lah. Apalagi semester 1, semester 2 yang dan baru. itu berlaku di semester berapa? Baca. Semua semester? Semester, ya saya mengajar semester 1 dan semester 3 ya. Jadi semester bawah. Semester bawah, di awal berarti dibekali. Memang sengaja begitu. Nah, awal-awal mereka kelihatan betapa beban banget gitu ya baca buku itu. Tetapi dalam momen tertentu memang harus dipaksa. Kalau saya melihatnya gitu ya, harus dipaksa. Artinya mencoba untuk mendisiplinkan diri. Setiap orang kan pasti punya potensi tertentu di mana mereka senang ketika ada lebih luang waktunya. Mungkin di momen seperti itu. Ada yang senang di malam hari, ada yang justru di angkot atau di bis gitu ya. Nah, mereka harus mencari momen-momen semacam itu untuk urusan membaca gitu ya. Nah, kemudian saya di kampus biasanya tanda kutip memaksa mereka untuk menuliskan apa yang sudah dibacanya. Karena kalau hanya sekedar membaca tanpa menuliskan, kita mudah lupa. Iya. Yang ketiga adalah mempresentasikan apa yang dituliskan. Jadi kalau misalkan di keseharian gitu ya, udah kita membaca lalu kita tuliskan ya sedikit-sedikit aja apa yang kira-kira penting. Setelah itu obrolin sama orang lain gitu. Buku ini bagus karena gini-gini. Yang benar gitu. Jadi harus ada komunikasi dengan orang lain ketika selesai membaca itu. Misalnya minat baca itu tidak semata-mata ada pemantik begitu, tetapi juga harus ada komunikasi dengan masyarakat di sekitar kita walaupun mereka belum membaca. Karena orang kayak kita nih mau nonton film senang di spoiler bahasanya. Jadi kayak gini loh film, jangan dong, tapi pengen tahu juga gitu ya. Penasaran. Nah, makanya kita mencoba mematik kepenasaran orang-orang juga tuh. Selain kita memang mencoba untuk mengasah diri kita di dunia itu gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi sahabat bahasa mungkin tipsnya awalnya nggak apa-apa terpaksa dulu, tapi lama-lama juga akan terbiasa, dan setelah terbiasa juga di dalamnya akan ada proses kita berinteraksi dengan sesama. Jadi misalnya kita baca, pindah ke otak, dari otak kita tulis, kita pindah ke teman lagi, jadi proses pembelajarannya udah berulang-ulang, otomatis jadi ingat seperti itu ya kira-kira. Saya kira semua orang bisa melakukan hal yang sama ya. Saya dulu malas olahraga, terus terang aja Flora. Awal mau sepedahan itu 5 menit udah lelahnya luar biasa. Tapi memang saya paksakan. Saya tahu harus saya paksakan karena ujungnya saya pengen sehat. Gitu loh. Awalnya cuma 5 kilo, terus jadi 10 kilo, 30 kilo, 50 kilo. Ya sekarang 100 kilo juga santai-santai aja. Biasa, karena sudah habit, sudah kebiasaan. Saya kira membaca juga seperti itu. Sama. Awalnya memang nggak susah, mengumpulkan niatnya bisa setengah jam, udah kayak lihat tumpukan buku, mau baca ini, tahu-tahu yang dibaca 5 menit udah ngantuk, jadi minta membukanya buku. Tapi kalau dipaksa dengan tugas, jadi kebiasaan dan jadi terbiasa dan menjadi hobi ya. Pada akhirnya akan ke sana. Menulis mungkin juga bisa dengan menulis juga sama. Banyak orang yang tanda petik kok bisa ya orang menulis kayak gitu. Prosesnya lama itu gitu loh. Tapi kadang saya menulis sebetulnya banyak di kepala ini yang mau dituangkan. Tapi ketika ditulis hanya setengah paragraf itu pun nggak nyampe gitu. Betul. Jadi karena kalau saya selalu mencoba untuk memahami teori behavioristik begitu ya, bahwa segala sesuatu itu lingkungan tuh sangat berdampak pada kita. Begitupun kita bisa berdampak pada orang lain. Itu kan
bagaimana kita kemudian membiasakan diri itu kan dari situ begitu ya. Saya kira kurang lebih sama. Kurang lebih sama, sahabat bahasa. Jadi harus terbiasa agar itu menjadi hobi dan menjadi hal yang kita senangi, seperti itu kira-kira untuk meningkatkan tips membaca dan menulis. Ya. Kemudian Kang Firman ini juga tadi seperti di awal sudah kita katakan juga merupakan penggagas dari MOLI, Motor Literasi. Nah, mungkin sahabat bahasa ada yang sudah pernah tergabung di dalamnya atau mungkin sudah ada pernah berpartisipasi menjadi relawan seperti itu, dan mungkin juga ada yang belum. Jadi boleh yang diceritakan MOLI itu apa dan terbentuknya karena apa gitu kira-kira? Saya itu kan senang berorganisasi ya sebetulnya. Jadi dari SD itu senang berorganisasi. SMA bahkan 7 organisasi saya ikut. Oh. Jangan kerjaan berorganisasi daripada belajar. Karena dengan berorganisasi saya bisa belajar. Saya bisa belajar. Nah, motor literasi juga sebetulnya awalnya sederhana. Awalnya kan banyak tuh TBM pada minta buku dan seterusnya. Waktu saya jadi ketua forum TBM juga, aduh banyak banget yang minta buku, tapi harus kayak gimana ya gitu. Akhirnya saya tertantang mencoba mengajak anak-anak motor. Jadi anak-anak motor, geng motor yang ada di Serang itu saya datengin, tapi niatnya memang awalnya itu saya udah niat dari awal saya harus juga mengikuti gaya mereka. Akhirnya saya membangun motor custom. Jadi motor bapak saya nganggur di rumah, saya perbaiki itu, jadilah motor custom. Saya datang ke mereka, mereka seneng karena wah ini ada teman saya, kurang lebih gitu. Ini siapa gitu. Nah awalnya sih ngobrol segala macam gitu ya. Ya akhirnya saya tahu bahwa mereka kok kayak termarginalisasi begitu ya. Seakan-akan anak motor itu brengsek semua. Nah padahal ada satu hal yang menarik dari mereka adalah persoalan brotherhood kalau versi mereka itu. Jadi persaudaraannya kuat sekali mereka itu. Jadi kalau misalkan Flora lihat ada anak Vespa lalu mogok, itu ada temennya anak Vespa juga pasti berhenti itu, pasti mau bantuin. Karena memang persaudaraannya kuat sekali. Nah itu yang kemudian memantik kesadaran saya bahwa mereka pasti kalau jadi relawan keren banget nih, gitu. Awalnya saya nggak ngomong literasi adalah bla bla nggak. Saya ngajak mereka itu touring karena mereka seneng banget touring. Kita touring yuk ke Banten Selatan. Ada di situ desa adat kayak gitu. Oke siap. Tapi saya bilang ini saya ada amanah untuk membawa buku ke sana. Jadi mereka itu mau bawa buku ke sana. Mereka kaget ketika buku-buku datang ke di desa di Banten Selatan gitu ya. Itu anak-anak pada ngejar-ngejar mereka gitu, pengen baca buku itu. Mereka kaget, Kang kok bisa begini ya? Itu saya bilang anak-anak tuh seneng banget baca buku-buku terutama yang bergambar kayak gitu. Jadi minat membaca itu juga tanda kutip ya bisa terjadi ketika ada bukunya baru kita bicara minat baca gitu. Nah mereka kemudian sekarang jadi relawan ya karena melihat situasi semacam itu dan mereka merasa oh saya juga bisa berguna untuk banyak orang begitu. Jadi sekarang ya bergulir saja. Tapi sebetulnya itu komunitas yang saya bentuk untuk memantik banyak kesadaran banyak pihak sebetulnya. Anak motor aja bisa, mahasiswa nggak bisa, kurang lebih gitulah. Jadi sekarang ya berjalan. Itu tahun kapan mulainya? 2017. 2017 berarti udah 5 tahun. Tapi itu gabungan sama anak-anak pegiat literasi juga, ada guru di situ. Sekarang itu macam-macam sih. Kita membuat komunitas itu nggak ketat, artinya fleksibel saja. Kalau mau keluar ya keluar, masuk. Nggak dibuat terlalu formal. Itu kegiatannya apa saja dalam lingkup literasi gitu? Apakah hanya mengantarkan buku ke Banten Selatan? Banyaknya kita mengumpulkan buku di Serang, kemudian kita datang ke teman-teman taman bacaan, kita kasih buku-bukunya kayak gitu. Terus ya di momen tertentu biasanya kayak keliling, kita ngumpul di alun-alun misalnya, buka lapak buku kayak gitu-gitu. Pernah kerjasama juga kan ya dengan KPK kalau tidak salah. Dengan KPK juga pernah. 3.000 buku. Betul. 3.000 buku. Karena waktu itu KPK kan memproduksi buku. Nah kami punya link-link taman bacaannya. Anak-anak motor literasi yang bawa buku-buku KPK itu ke Jakarta, kemudian kami distribusikan ke TBM. Kayak gitu. Jadi itu pekerjaan yang sangat sederhana, tetapi harus ada yang melakukan. Intinya tidak semua orang
mau melakukannya gitu, dan karena itu butuh niat sebenarnya. Gitu. Betul, betul. Nah, kalau misalnya pergi ke Bandung Selatan itu anak-anak sekedar membaca atau bisa mereka jadi hak milik seperti itu? Oh enggak, kami itu kan berjejaring ya. Di kampung-kampung juga teman-teman kami juga taman bacaan yang sudah didirikan begitu ya. Nah, biasanya kami ke sana ke teman-teman pegiat literasi juga gitu. Mereka tentu punya mekanisme sendiri, buku-bukunya biasanya sih umumnya bisa dipinjam gitu ya. Tapi kalau diambil jadi hak pribadi ya enggak lah. Karena kita juga membutuhkan buku itu ya untuk diputar lagi ke tempat-tempat yang lain. Jadi seperti perpustakaan keliling seperti ya, sama ya. TBM di wilayah yang dikunjungi seperti itu. Kayak gitu. Saya terpikir tadi Kang Firman katakan bahwa minat baca itu salah satunya ditentukan dengan adanya buku yang mau kita baca seperti itu. Kayak gini, Mbak. Ini sorry, motong sedikit. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba tahu misalnya siswa itu minat nggak sih main bola kalau bolanya nggak ada? Iya. Kan logikanya seperti itu. Kita tiba-tiba menjudge, minat membaca rendah misalnya, tapi bukunya nggak ada, gimana bicaranya? Gitu. Padahal kalau kita lihat di beberapa tempat, terutama anak-anak ya, ketika bukunya ada, mereka senang banget berinteraksi dengan buku itu. Ya. Apalagi bergambar. Jadi sebenarnya buku yang menarik itu untuk dibaca mungkin saja dia pengen baca, tapi dia belum menemu buku yang cocok. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Mungkin ada yang mulai mau menumbuhkan minat bacanya. Kira-kira buku yang menarik itu yang perlu dibaca seperti apa untuk meningkatkan minat baca? Ya, jadi buku itu akan sangat bergantung pada siapa yang membaca sebetulnya. Saya nggak suka buku-buku yang rumit-rumit begitu ya. Saya lebih suka buku sastra karena mungkin itu dunia saya. Tapi kalau saya disuruh baca buku fisika ya stres juga gitu. Jadi tergantung peminatan. Maka betul cari buku yang memang memantik keinginan kamu untuk terus membaca buku, menikmati informasinya dan seterusnya begitu. Nah biasanya ini nggak semua orang, tapi biasanya dimulai dari buku-buku fiksi, buku-buku cerita. Ya. Jangan yang berat-berat dulu. Jangan yang berat. Buku populer, nggak apa-apa lah. Buku Dilan. Buku Dilan, kan penting terbiasa gitu ya. Jadi sahabat bahasa untuk meningkatkan minat baca itu mungkin salah satu caranya bisa dimulai dengan mencari buku yang memang kamu suka, yang memang kamu tertarik di bidangnya. Kalau kamu suka tentang fiksi, baca buku fiksi. Kalau kamu suka baca tentang teknologi atau tentang ilmu lainnya, ya silakan baca seperti itu ya kira-kira ya. Nah, sebelum kita tutup nih, harapannya untuk masyarakat Indonesia khususnya di Banten itu bagaimana terkait dengan dunia literasi, ajakan untuk mereka agar meningkatkan minat baca, keinginan menulis dan keinginan tahuan mereka terhadap sesuatunya. Kalau saya justru karena ini terakhir ya, pertanyaan terakhir, saya justru ingin mengajak teman-teman dari pemerintah daerah ya, coba dong APBD-nya naikin untuk membeli buku gitu. Terus sebar ke TBM, sebar ke perpustakaan, koleksinya yang cakep gitu, sehingga kita sebagai pembaca datang ke perpustakaan itu banyak buku-buku yang kemudian kita sukai. Jangan buku-buku yang mohon maaf ya, terus di perpustakaan sekolah tuh buku pelajaran semua. Gimana kita mau bicara itu yang pertama, baik dari APBD maupun anggaran di perpustakaan sekolah ya, mohon itu dinaikkan. Karena kalau dari sisi regulasi itu 5% sebetulnya harusnya untuk membeli buku termasuk di sekolah, tapi itu belum terjadi nampaknya tuh. Yang kedua terkait dengan masyarakat secara umum. Ketika ada buku-buku yang tidak terpakai atau sudah tidak dibaca lagi, datang ke taman bacaan. Jadi buku itu biar bermakna, bawa bukunya datang ke taman bacaan biar orang lain ikut membaca buku teman-teman gitu, sehingga banyak diakses dan nanti berkah kehidupan kita. Telah berpartisipasi membantu orang lain lah ceritanya seperti itu. Baik,
itu saja diskusi. Ya, Sebenarnya masih terima kasih. banyak yang perlu kita gali dari Kang Firman selaku penggiat literasi juga, dan juga akademisi yang bergerak di bidang literasi. Namun akan kita lanjutkan di kemudian hari atau ada sesi lainnya nanti. Dan demikian perbincangan kita. Terima kasih sekali lagi Kang sudah bersedia hadir dan sudah berbagi informasi dan juga ilmu kepada kami dan juga sahabat bahasa yang ada di rumah. Sebelum kita tutup, boleh kan kita baca nanti baik. Esok kita akan berbincang lagi di Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat, Bermanfaat. Salam literasi.